Pemirsa, kita melihat bahwa perjalanan kasus ini masih jauh. Sampai sekarang pun masih banyak pihak yang mempertanyakan sebetulnya bagaimana konstruksi hukum yang lengkap dari kasus yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Oleh karena itu, Pak Fikar, untuk membuat terang benderang ini harus bagaimana ya Pak? Sampai sekarang kan kita tidak tahu peran persisnya dari Pak FA itu seperti apa, pemberi suapnya itu siapa. Masih banyak yang abu-abu. Oleh karena itu, penyidikan ini harus berjalan seperti apa supaya publik pun percaya? Ya, saya kira harus dimulai dari memeriksa seluruh pihak yang pernah berhubungan dengan Pak Febri. Di samping itu juga lingkungan kerjanya, itu juga harus betul-betul dieksplor gitu. Ya, nah karena yang paling tahu adalah sebenarnya lingkungan kerjanya. Ya, Pak Febri ketemu siapa atau tinggal di mana atau menemui siapa di tempat yang mana gitu. Itu semua. Jadi sebenarnya almarhum Karungga itu bisa jadi saksi kunci ya Pak? Nah itu yang mestinya menurut saya ya kalaupun kemudian itu berdiri sendiri sebagai satu peristiwa gitu ya mestinya harus dilihat karena terjadi di tempat yang notabene rumahnya Pak Pak Febri itu. Nah jadi apapun hasilnya gitu, ada atau tidak ada kaitannya, saya kira itu harus dikelirkan. Itu harus bisa dikemukakan kepada publik bahwa peristiwa yang duduk persoalan yang sebenarnya. Tapi saya ingin kembali ke belakang tadi menanggapi bahwa apakah kejaksaan bisa menetapkan atau polisi bisa menetapkan seorang sebagai tersangka sebelum diperiksa? Ya, di KUHP yang baru itu gini, tidak ada norma yang mengharuskan bahwa seorang calon tersangka harus diperiksa sebagai saksi. Tidak ada norma itu. Yang ada itu begini, penyidik atau penyidik dapat memeriksa seseorang sebelum ditetapkan statusnya baik sebagai saksi atau tersangka. Itu normanya. Gitu. Jadi itu dapat loh. Dapat itu artinya bisa dilakukan, bisa juga tidak. Nah, jadi ada pendapat yang menyatakan kalau belum ditetapkan sebagai saksi atau diperiksa sebagai saksi nggak bisa tuang sana. Itu nonsen. KUHP sekarang itu jelas gitu. Artinya ya tidak ada keberatan itu. Kalau memang ada cukup 2 alat bukti, siapapun atau belum pun dia diperiksa sebagai saksi, dia boleh ditetapkan sebagai tersangka. Begitu. Oke. Dan terakhir kepada Mas Febri, apa langkah berikutnya? Apakah karena merasa ada banyak prosedur-prosedur yang belum jelas akan menempuh langkah pra-peradilan atau bagaimana? Belum ada keputusan untuk melakukan pra-peradilan. Itu poin yang penting pertama begitu. Kami tidak ingin terburu-buru, kami ingin betul-betul hati-hati agar kekeliruan di proses penyidikan di kejaksaan yang menurut kami karena tidak hati-hati itu tidak terulang kembali. Saya ingin tambahkan, tadi soal surat perintah penahanan. Nah, barusan nih saya baca lagi, ada surat perintah penyidikan di Kejaksaan Agung, Prin nomor 43. Bagian menimbangnya adalah terkait dengan kasus Krakatau Steel. Jadi bagian menimbangnya satu terkait Krakatau Steel, kemudian dilakukan penyidikan. Tapi ternyata setelah dilihat ke bawah, poin pertama untuknya adalah penyidikan kasus batubara. Bagaimana mungkin sebuah surat perintah penyidikan yang memberikan dasar legitimasi seorang penyidik untuk melakukan upaya paksa dan bahkan nanti bisa menetapkan tersangka, bisa error seperti ini. Nah, itulah poin yang saya pikir perlu kita kawal bersama-sama. Proses penyidikan sedang berjalan, kami hormati kejaksaan yang sedang menangani penyidikan, tapi penyidikan atau penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan melanggar hukum dan dengan ketidakhati-hatian tadi. Bagaimana mungkin sebuah surat perintah penyidikan punya legitimasi kalau bagian menimbangnya kasus yang lain, bagian keputusannya kasus yang berbeda lagi. Belum lagi, saya ingin sampaikan lagi, saya agak berbeda pendapat nih. Bang Fikar ini guru saya, tapi saya berbeda pendapat. KUHP baru memang tidak mengatur secara persis tentang tahapan pemeriksaan calon tersangka. Tetapi kita tahu persis putusan Mahkamah Konstitusi menafsirkan aspek hak dari seseorang agar dia bisa diverifikasi terlebih dahulu sebelum jadi calon tersangka. Sebenarnya kejaksaan sudah benar ketika memeriksa Pak FA terlebih dahulu sebagai saksi,
baru kemudian menetapkan tersangka. Secara Oke. prosedural itu menurut saya, secara fair saya harus katakan sudah benar. Baik. Meskipun ada cacat-cacat atau persoalan-persoalan yang cukup mendasar dalam hukum acaranya. Oke, Itu baik. pendapat Terjadi saya. perbedaan pendapat di sini, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Jadi mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kembali ya diskusi. Tenang, sepertinya masih akan panjang Bapak-Bapak, jadi nanti kita akan ketemu lagi. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri pemirsa. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.